Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Fidaibillah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kritik sastra, yang mana tugasnya itu menganalisis atau mengkritik karya sastra terhadap naskah drama. Nah, drama yang saya kritik yaitu judulnya Amangkurat karya Gunawan Muhammad. Nah, naskah drama Amangkurat ini menceritakan masa-masa akhir kehidupan Raja Amangkurat I ketika Kerajaan Mataram sedang mengalami kehancuran akibat pemberontakan dan konflik politik. Dalam drama ini, Amangkurat digambarkan bukan sebagai raja besar yang kuat, melainkan sebagai manusia yang dipenuhi rasa takut, kecemasan, dan penyesalan. Cerita ini dimulai ketika Amangkurat berada dalam pelarian. Ia sakit dan mulai kehilangan kekuasaan. Di tengah situasi tersebut muncul tokoh juru taman, sosok misterius yang selalu hadir untuk mengingatkan Amangkurat pada masa lalunya. Melalui percakapan dengan juru taman, berbagai tragedi masa lalu kerajaan mulai terungkap. Salah satu konflik penting dalam drama ini adalah perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Amangkurat terlibat konflik dengan adiknya sendiri, yaitu Pangeran Alit. Nah, dalam drama Amangkurat mencoba menyangkal bahwa dirinya bertanggung jawab atas kematian sang adik. Dia mengatakan, aku percaya ia mati tertusuk kerisnya sendiri. Nah, pembaca itu dapat merasakan bahwa Amangkurat sebenarnya dihantui rasa bersalah atas kematian tersebut. Selain itu, drama ini juga menggambarkan hubungan antara Pangeran Adipati dan Puger. Nah, dua anak Amangkurat yang sadar bahwa di perebutan tahta akan membawa mereka pada permusuhan dan pembunuhan. Dia mengatakan, sebelum atau sesudah itu kita akan saling membunuh. Itu kutukan, katanya. Nah, dialog tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam kerajaan dianggap sebagai kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, drama ini juga menghadirkan tokoh Sahoyi, yang mana tokoh Sahoyi ini adalah seorang perempuan muda yang dijadikan alat politik kerajaan. Nah, sejak kecil Sahoyi ini diserahkan kepada raja demi kepentingan keluarga dan kekuasaan. Dalam dialog tersebut mengatakan, aku dipersembahkan, aku hasil hitungan. Nah, dialog tersebut itu memperlihatkan bahwa perempuan dalam lingkungan kerajaan tidak memiliki kebebasan menentukan hidupnya sendiri. Konflik semakin tragis ketika Sahoyi terlibat hubungan dengan putra mahkota. Raja merasa cemburu dan akhirnya memerintahkan kematian mereka. Sahoyi menjadi korban dari kekuasaan dan ambisi laki-laki. Drama ini juga menunjukkan kekejaman Amangkurat terhadap rakyat dan ulama. Ketika para ulama mengkritik kerajaan Amangkurat memerintahkan pembantaian besar-besaran. Dialognya
dalam waktu 1,5 jam 5.000 leher itu dipenggal. Nah, adegan tersebut memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat berubah menjadi kekerasan yang mengerikan. Pada akhir cerita, Amangkurat menyadari bahwa seluruh kekuasaan yang dimiliki ternyata tidak membawa ketenangan. Ia justru hidup dalam kesepian dan rasa takut. Dia berkata, "Aku selamanya sendiri. Aku selamanya takut." Nah, dialog tersebut menjadi penutup yang sangat kuat karena memperlihatkan bahwa kekuasaan akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, drama ini sangat menarik untuk dikritik menggunakan pendekatan postmodernisme dengan teori Gianfranco Lyotard, di mana beliau menjelaskan bahwa postmodernisme menolak narasi besar atau cerita besar yang dianggap mutlak benar, termasuk sejarah, kekuasaan, dan ideologi. Nah, dalam drama ini, sejarah Kerajaan Mataram tidak digambarkan sebagai kisah kejayaan raja, tetapi dibongkar menjadi cerita tentang ketakutan, kekerasan, pengkhianatan, dan penderitaan manusia. Nah, dalam drama ini Gunawan Muhammad penulis yaitu membongkar citra raja sebagai sosok agung dan sempurna. Amangkurat justru digambarkan sebagai manusia yang rapuh, penuh rasa takut, dan terus dihantui masa lalunya. Salah satu ciri postmodernisme dalam drama ini yaitu penggunaan alur yang tidak linear. Cerita bergerak antara masa kini dan masa lalu, sehingga pembaca seperti masuk ke dalam ingatan Amangkurat yang kacau. Masa lalu terus muncul dan menghantui kehidupan tokoh utama. Tokoh juru taman menjadi simbol penting dalam drama ini. Ia dapat ditafsirkan sebagai simbol sejarah atau hati nurani yang tidak bisa dimusnahkan oleh kekuasaan. Kelebihan naskah drama ini yang pertama yaitu memiliki nilai filosofis yang mendalam, di mana drama ini membahas persoalan manusia seperti kekuasaan, rasa takut, kematian, dan ambisi, sehingga memiliki makna yang sangat dalam. Terus kelebihan yang kedua yaitu drama ini memiliki kritik sosial dan politik yang sangat kuat. Drama ini berhasil mengkritik kekuasaan yang menggunakan kekerasan demi mempertahankan kekuasaan. Terus kelebihan yang ketiga yaitu penggambaran tokoh yang sangat kompleks, seperti tokoh Amangkurat. Nah, tokoh Amangkurat ini digambarkan secara manusiawi, yaitu kuat, tetapi juga rapuh dan penuh rasa takut. Terus kelebihan yang nomor 4, drama ini menggunakan bahasa puitis dan artistik. Nah, dalam drama ini bahasa yang digunakan sangat indah dan penuh simbol sehingga memperkuat suasana tragis dalam drama. Terus kelebihan lainnya yaitu drama ini kaya akan simbolisme, di mana tokoh juru taman, keris, darah, dan pengungsian memiliki makna simbolik yang memperdalam isi cerita. Nah, selain itu, kelebihan drama ini yaitu relevan dengan kehidupan modern. Meskipun
berlatar kerajaan Jawa. Kritik terhadap kekuasaan dalam drama ini masih relevan dengan kondisi politik masa kini. Nah, selain itu, kekurangan dari drama ini yang pertama yaitu drama ini menggunakan bahasa sulit dipahami, di mana banyak dialog yang menggunakan simbol dan bahasa filosofis sehingga pembaca awam mungkin kesulitan memahami maknanya. Terus selain itu, kekurangan naskah drama ini alurnya tidak berurutan. Perpindahan waktu antara masa lalu dan masa kini terkadang membingungkan pembaca. Terus kekurangan lainnya yaitu minim adegan aksi. Drama ini lebih banyak berisi dialog panjang sehingga terasa lambat ketika dipentaskan. Terus selain itu, suasana terlalu kelam. Cerita dalam drama ini dipenuhi nuansa ketakutan seperti kematian dan kekerasan sehingga terasa berat secara emosional. Terus selain itu juga tokoh perempuan kurang dominan. Tokoh perempuan dalam drama ini lebih sering menjadi korban daripada tokoh yang aktif menentukan nasibnya sendiri. Nah, pendapat saya drama Amangkurat karya Gunawan Muhammad ini merupakan karya sastra yang sangat kuat dan mendalam. Drama ini tidak hanya menceritakan sejarah Kerajaan Mataram, tetapi juga memberikan kritik terhadap kekuasaan yang otoriter dan penuh kekerasan. Jadi melalui pendekatan modernisme, pengarang atau penulis berhasil menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu berisi kejayaan, tetapi juga penderitaan manusia. Seperti tokoh Amangkurat yang digambarkan bukan sebagai raja sempurna, melainkan manusia biasa yang dihancurkan oleh ambisi dan kekuasaannya sendiri. Meskipun drama ini memiliki bahasa yang cukup sulit, karya ini tetap memiliki nilai sastra yang tinggi karena kaya akan simbol, makna filosofis, dan kritik sosial politik. Jadi, secara keseluruhan, drama Amangkurat ini merupakan drama yang mampu mengajak pembaca berpikir tentang hubungan antara kekuasaan, sejarah, dan kemanusiaan. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.